Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita dapat berjumpa kembali walaupun hanya lewat online ya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih memberkati kita. Nah, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau tenangkan hati kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Yuk kita semua, kita beri hati kita saat teduh sejenak, kita mau siapkan hati kita. Saat teduh selesai. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu Kak Ayu dan Kak Berta mau ngajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Dan setelah berdoa kita akan memuji Tuhan. Yuk semuanya kita berdoa, kita tutup mata dan lipat tangan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kami kekuatan, masih memberi kami kesehatan sampai hari ini. Kami bersyukur kami dapat bersekutu bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami, sertai kami di dalam setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau nyanyi satu pujian nih Kak Berta. Kak Berta tahu nggak lagunya apa? Lagunya apa ya? Lagunya apa Kak Yu? Lagunya tentang hari ini. Tentang hari ini hari apa ya? Hari Kak Berta ini. tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini kan hari Minggu, harinya Tuhan. Ya hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Nah maka itu adik-adik semua di rumah kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya adalah harinya Tuhan. Maka itu kita bersukacita. Nah sekarang kita masih mau angkat satu pujian nih Kak Berta. Kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan mari kita bersukaria. Kita bertepuk tangan semua, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria hari ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria.
Oke, adik-adik di rumah kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi pujian yang bersuka cita. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dengan sikap hati menyembah kepada Tuhan, dengan sikap berdoa, kita angkat pujian ini, kita mau katakan, ku yakin saat kau berfirman. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa, minta kesediaan Kak Berta yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati waktu firman Tuhan kami, biarlah apa yang sudah kami dengarkan ini, apa yang nanti akan kami dengarkan ini, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, selamat menyaksikan ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Berta enggak sendirian loh, Kak Berta punya teman. Kak Erika mana ya? Ada yang tahu gak Kak Erika di mana? Nggak ada. Nggak ada. Di belakang loh, lagi baca koran. Kita lihat yuk dia lagi ngapain? Baca korannya serius amat. Kita panggil ya. Kak Erika. Ada Kak Berta. Iya, Kak Erika lagi apain sih? Nih loh Kak Berta, lagi baca koran. Nih Kak Berta duduk nih, Kak Berta lihat nih. Nih lihat ya, katanya ada orang masuk penjara karena ketahuan mencuri. Kak Erika ngomong-ngomong nih, Kak Berta itu juga punya satu cerita loh. Kak Erika mau dengar gak? Mau. Anak-anak mau dengar? Ayo kita dengar yuk. Nah Kak Berta sebelumnya mau tanya dulu nih. Nih ceritanya itu ada dua orang yang hamba Tuhan ini yang suka sekali pergi menceritakan tentang firman Tuhan. Kak Erika tahu gak namanya siapa? Nggak tahu. Emang namanya siapa Kak Berta? Namanya ini Silas dan Paulus loh. Oh, Paulus dan Silas. Nah, Paulus dan Silas ini suka banget menceritakan tentang firman Tuhan, Kak Erika. Mereka pergi kemana-mana untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, tapi nih Kak Erika, pada saat mereka menceritakan firman Tuhan, ada banyak orang yang sangat tidak suka loh Kak Erika. Sangat tidak suka kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ini menceritakan firman Tuhan. Lalu nih orang-orang ini itu memukuli Paulus dan Silas. Mereka memarahi Paulus dan Silas. Juga membawa Paulus dan Silas itu
ke penjara loh. Wah, kasihan sekali Paulus dan Silas, Kak Berta. Iya, lihat ya Kak Erika, padahal mereka ini nggak salah apa-apa. Mereka ini menceritakan tentang firman Tuhan. Tetapi Kak Erika nih, mereka dibawa ke dalam penjara. Mereka diikat oleh rantai sampai tidak bisa bergerak. Lalu mereka dijaga oleh penjaga di penjara itu. Lalu Kak Berta gimana? Mereka di penjara ngapain? Ya, tapi nih Kak Erika, mereka ini di penjara itu berdoa loh sama Tuhan. Mereka memuji Tuhan Kak Erika. Nah, mereka minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan yang menolong mereka Kak Erika. Nah, tiba-tiba nih Kak Erika nih, pada saat mereka berdoa nih, pada saat mereka memuji Tuhan, tiba-tiba ada gempa bumi yang sangat besar. Sampai nih, pintu penjara itu semuanya terbuka. Lalu rantai yang mereka ikat nih, yang diikat, itu terlepas loh Kak Erika. Lalu mereka bisa kabur, Kak Berta. Iya, wah pada saat para penjaga itu tahu nih kalau Paulus dan Silas mau kabur, para penjaga ini sangat takut. Kenapa? Karena pada saat misalnya mereka kabur nih, para penjaga ini juga bisa dibunuh loh sama atasannya karena tidak becus untuk menjaga mereka. Nah, sampai-sampai para penjaganya ini nih hampir bunuh diri loh Kak Erika. Iya, lalu nih para penjaganya ini hampir mau ambil pedang lalu menusukkan ke lehernya loh. Lalu tiba-tiba Paulus dan Silas ini berteriak kepada para penjaga ini, "Jangan bunuh diri, kami masih di sini. Kami tidak kemana-mana." Loh, Kak Berta. Kok Paulus dan Silas mau sih hentikan kepala penjara itu? Padahal ya, kepala penjara itu kan sudah bawa mereka ke dalam penjara. Iya, karena Paulus dan Silas ini juga ingat sama Tuhan. Tuhan yang mau mati bagi mereka, Tuhan yang menyelamatkan mereka. Jadi Paulus dan Silas ini juga mau menolong para penjaga itu. Nah, lalu para penjaga ini udah gak jadi deh bunuh diri. Malahan nih para penjaga itu tanya, "Gimana sih aku bisa selamat dari sini?" Lalu nih Kak Erika, Paulus dan Silas ini berkata kepada kepala penjara itu, berkata bahwa kamu akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, apabila engkau percaya kepada Tuhan. Nah, kepala penjara ini juga percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah juru selamatnya. Dia yang akan menolong kepala penjara itu. Nah, Tuhan ini sangat baik ya. Tuhan ini menyelamatkan Paulus dan Silas lewat gempa bumi itu, jadi mereka bisa keluar loh. Wah, hebat ya Paulus dan Silas. Mereka bisa membuat kepala penjara dan seisi keluarganya untuk percaya kepada Tuhan. Nah, jadi nih pada saat mereka pulang ke rumah kepala penjara itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka juga menceritakan terus tentang firman Tuhan adik-adik dan Kak Erika. Nah, lewat cerita ini kita mau belajar bahwa lihat pada saat Paulus dan Silas ini diperlakukan tidak adil. Lihat mereka itu tetap mengandalkan Tuhan. Pada saat mereka di penjara, mereka tetap berdoa dan minta tolong sama Tuhan. Nah, pada saat kondisi seperti ini juga ada virus corona ya. Nah, kita juga bisa berdoa minta tolong sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan membuat virus corona ini juga bisa pergi dari sini dan kita bisa kumpul lagi sama-sama Kak Erika. Nah, yuk kita mau angkat satu pujian. Kak Erika tahu gak mau nyanyi lagu apa? Ikutin Kak Berta aja deh. Kak Berta mau nyanyi lagu apa? Yuk kita angkat satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, yuk Kak Berta ajak kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa.
Tuhan, terima kasih. Engkau telah menolong kami, Engkau telah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Biarlah Tuhan kami terus mengandalkan-Mu ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami bisa terus mengandalkan-Mu. Engkau yang berkati juga virus corona ini Tuhan, supaya bisa pergi dan kami juga bisa bersama-sama lagi berkumpul di gereja. Engkau yang berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.